Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siti Mutiara Ningsi, mahasiswa dari Stikes Widya Dharma Husada. Nah, ada yang tahu nggak saya di sini mau ngapain? Saya di sini akan memaparkan materi tentang kehamilan risiko tinggi. Ada yang tahu nggak apa itu kehamilan risiko tinggi? Dan apa penyebab dari risiko kehamilan tinggi? Serta apa bahaya bagi ibu hamil dalam kehamilan risiko tinggi. Baik, kehamilan risiko tinggi adalah kehamilan yang dapat menyebabkan ibu hamil atau bayi menjadi sakit atau meninggal sebelum kelahiran berlangsung. Bahaya kehamilan risiko tinggi. Dampak yang dapat ditimbulkan akibat ibu hamil dengan risiko tinggi sendiri dapat berdampak antara lain. Yang pertama, ada keguguran atau abortus. Keguguran merupakan penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup. Keguguran dini terjadi sebelum usia kehamilan 12 minggu dan keguguran tahap lanjut terjadi antara usia kehamilan 12 minggu sampai 20 minggu. Selanjutnya ada IUFD atau Intrauterine Fetal Death. Intrauterine Fetal Death adalah kematian janin dalam rahim sebelum proses persalinan. Usia kehamilan 28 minggu ke atas atau berat janin 1000 gram dapat juga mengakibatkan kelahiran mati. Partus macet merupakan proses persalinan yang abnormal di mana terjadi fase laten dan fase aktif memanjang atau melambat, bahkan berhenti ditandai dengan berhentinya dilatasi serviks atau penurunan janin secara total atau keduanya. HPP atau singkatan dari perdarahan pasca lahir atau hemorrhagis postpartum adalah keluarnya darah dari jalan lahir segera setelah melahirkan. Selanjutnya ada kematian. Bahaya kehamilan risiko tinggi. Yang pertama, bayi lahir belum cukup bulan dapat disebut bayi preterm maupun bayi prematur. Bayi preterm merupakan bayi lahir pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu tanpa memperhatikan berat badan lahir. Hal ini disebabkan oleh faktor maternal seperti toksemia, hipertensi, malnutrisi, maupun penyakit penyerta lainnya. Bayi lahir dengan berat badan rendah, bisa disebut dengan BBLR, adalah bayi dengan berat lahir kurang dari 2.500 gram tanpa memandang masa gestasi. Berat lahir adalah berat bayi yang ditimbang dalam 1 jam setelah lahir. Penyebab paling besar lahirnya bayi-bayi berat lahir rendah atau bisa disebut dengan BBLR adalah masalah selama kehamilan pada ibu, dapat berupa penyakit penyerta pada ibu, kurang nutrisi, maupun usia dari ibu. Karakteristik kehamilan risiko tinggi. Yang pertama, ada tinggi kurang dari 145 cm. Yang kedua, bentuk panggul tidak normal. Yang ketiga, usia 35 tahun. Yang keempat, jumlah anak lebih dari 4 orang. Yang kelima, jarak kehamilan kurang dari 2 tahun. Tanda bahaya kehamilan. Yang pertama ada sakit kepala hebat. Yang kedua, penglihatan kabur. Yang ketiga, bengkak pada muka dan tangan serta kaki. Yang keempat, nyeri perut bagian bawah. Yang kelima, gerakan janin berkurang. Yang keenam, keluar darah segar dari kemaluan. Tindakan yang harus dilakukan agar ibu hamil tetap sehat. Yang pertama, makan makanan yang bergizi serta seimbang. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, merawat payudara. Yang keempat, menjaga kebersihan tubuh dan gigi. Yang kelima, imunisasi tetanus toksoid atau TT.
Yang keenam, hindari merokok, minum alkohol, dan kecanduan narkotik. Yang ketujuh, obat-obatan. Yang kedelapan, periksa kehamilan secara teratur. Periksa kehamilan minimal 4 kali selama kehamilan. Yang pertama, 1 kali pada trimester pertama. Yang kedua, 1 kali pada trimester kedua. Yang ketiga, 2 kali pada trimester ketiga. Tempat untuk memeriksakan kehamilan dapat dilakukan di puskesmas, rumah bersalin, bidan praktek swasta, dan rumah sakit. Cukup sekian video yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.